Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan di vlog kali ini, sahabat-sahabat semua, saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman sekalian langsung dari sahabat kita yang kemarin juga sudah teleponan dengan kita. Kita sudah berbincang-bincang banyak dengan beliau dan ternyata beliau sudah sekarang sedang ada di bandara. Kita akan tanya keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh kita ketika kita ingin pulang ke Indonesia, surat-surat apa saja dan apa saja yang harus kita siapkan, seperti itu. Nah, kita sekarang sudah bergabung nih sama teman kita, Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Sangat-sangat excited nih. Masya Allah. Dalam proses penerbangan ini. Masya Allah. Ini sekarang lagi ada di mana nih? Sekarang kira-kira nih? Ya, alhamdulillah kebetulan sekarang saya lagi berada di ruang tunggu terakhir di boarding pass. Setelah melalui proses dari kedatangan, dari check-in, terus ke imigrasi, dan akhirnya sekarang ini saya berada di ruang tunggu. Dan insya Allah mungkin tinggal sekitar 50 menit lagi, tadi udah ada pengumuman, akan ada kita masuk ke pesawat, insya Allah. Oh, insya Allah. Berarti ini untuk yang penerbangan tanggal 16 itu ya? Yang tanggal 16 yang pada pukul 2.30 menit. Ini tidak ada transit kan kita, ya? Insya Allah, tidak ada transit? Enggak, tidak ada sama sekali, dan ini langsung direct dari Jeddah ke Jakarta. Oke. Nih, kita teman-teman pengen tahu juga ini. Antum kan dari Madinah? Ya. Antum dari Madinah. Beli tiketnya kemarin berapa? Beli tiket? Kemarin saya yang di Madinah untuk pribadi saya itu 4.000. 4.000. Oke. Iya. Nah, sekarang teman-teman pengen tahu nih, antum kemarin beli tiketnya secara online apa lewat agen? Kebetulan saya karena online itu yang seperti Ustadz bilang, yang 2 jam itu langsung habis, maka saya bisa membelinya melalui agen. Jadi sama dengan agen, saya teman saya itu ya? Iya. Agen, satu agen dengan saya? Iya, betul sekali. Oke. Oh iya betul. Ingat. Oke. Iya. Terus untuk surat-surat transportasi dari Madinah ke Jeddah pakai apa itu? Kalau boleh tahu. Ya. Nah, oke, itu saya perlu luruskan. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Kebetulan saya bertiga dari Madinah. Ya. Ya, bertiga. Ada lagi yang berlima, tapi beda mobil. Nah, yang saya alamin sama persis seperti teman saya juga yang berlima. Ketika saya membawa persyaratan yang dari KBRI, dan alhamdulillah saya pribadi yang lewat Tanakul udah ready 1 hari sebelum hari H-nya itu udah ada. Tetapi pas data-data itu udah saya terkumpulkan, dokumen-dokumen itu saya kumpulkan. Alhamdulillah hal tersebut cuman terjadi ketika saya keluar dari kota Madinah, dan itu pun dicek sama pihak yang berwenang. Yang paling utama adalah masalah yang pertama khuruj audah, karena itu udah resmi. Yang kedua ditanya tiket, itu udah aman. Itu yang terkecuali masalah supir itu harus ada tasreh. Nah, itu yang membuat saya alhamdulillah. Dan selanjutnya saya juga langsung menuju gerbang di Jeddah. Alhamdulillahnya lagi hal tersebut sama, cuman ditanyakan khuruj audah sama tiket yang untuk yang untuk kita. Tetapi untuk supir masih tetap ditanyakan masalah tasreh. Itu aja yang saya itu kan. Dan saya coba confirm ke temannya lain, ya sama. Jadi tidak ada halangan apapun, karena khuruj audah dan tiket itu bagi mereka udah sangat kuat bahwa kita sudah mencukupi syarat lah gitu untuk keluar. Iya, betul. Iya. Ditambah lagi dari KJRI udah ada kan? Iya, yang dari KJRI. Jadi saya itu alhamdulillah ada 3 yang Tanakul, yang dari KJRI, terus khuruj audah, dan
ini ya juga dari tiketnya itu. Kalau boleh tahu ini tadi kan berangkatnya jam berapa dari Madinah? Kebetulan saya berangkat itu tadi itu karena menunggu waktu lockdown dibuka ya dari jam 9 sampai jam 5. Okay. Alhamdulillah saya itu kumpul jam 10, jam 11 start dan nyampe ke bandara internasional di Jeddah ini saya pas jam 3. Dari jam 3 saya langsung berkemas, langsung membeli air zam-zam untuk keperluan saya, baru saya rehat gitu. Nah, ini nih. Ada yang bilang, anak-anak ada yang mengatakan kalau mau ke bandara itu harus beli di luar atau bawa makanan sendiri. Katanya kalau mau beli di sana harus pakai kartu. Maksudnya gimana tuh? Nggak ngerti saya. Oke. Kebetulan saya pribadi Ustadz nih ya, ini boleh? Saya pribadi saya bawa makanan nih. Masya Allah. Bawa makanan dari kebetulan saya pribadi bawa makanan nih dari rumah kayak misalkan ini. Okay. Alhamdulillah gitu ya, udah dipersiapkan karena takutnya ada apa-apa gitu kan. Udah saya siapkan. Oke. Nah, itu di luar semua prediksi teman-teman semua. Jadi ketika apalagi bukan dari rumah tangga ya, kayak misalkan supir atau pembantu atau yang di rumah sakit mungkin mereka bisa memasak untuk ini. Yang dikhawatirkan bagi para pekerja kayak teman-teman di belakang saya nih, teman-teman yang dari syarikah ini, yang dari perhotelan, syarikah supir, yang ini hari ini alhamdulillah menguasai sekitar 70% dari total yang terbang hari ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi ketika mereka datang, mereka tidak membawa bekal, mereka tidak membawa air, dan parahnya lagi ATM mereka atau card mereka ditahan sama pihak perusahaan. Jadi mereka tidak bisa membeli air, membeli makanan, dan kebetulan alhamdulillah makanan saya juga saya berbagi sama teman-teman semua gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi di sini tidak menerima uang cash, yang ada pakai debit atau kredit card atau ATM. Mungkin ini ya karena takut penyebaran virus kali ya dari. Betul sekali. Itu yang mereka takutkan adalah ketika mereka menerima uang cash, disitulah akan mudah sekali penyebaran COVID-19. Okay. Nah, salah satu untuk memutus rantai penyebaran itu mereka tidak melakukan transaksi secara physically, uang secara physically gitu, Ustaz. Nah, ini tadi sempat ada pertanyaan dari teman-teman juga. Untuk air zam-zam ada yang ini nggak? Ada yang jual nggak di sana sekarang? Kalau lagi lockdown ini? Saya juga menghimbau untuk teman-teman nanti yang mau datang ke sini, harap lebih cepat untuk membeli air zam-zam. Ini contohnya di teman saya ini yang berdampingan nih, si ibu ini nih. Beliau ini nih, beliau sendiri, beliau datang jam 4:30. 4:30 itu udah tutup, tidak menerima apapun. Mereka beralasan bahwa buka jam 9, jam 5 tutup, tapi 4:30 itu udah tutup. Tetapi yang saya alami, saya begitu datang dari Madinah ke Jeddah, saya jam 3, saya langsung datang, langsung membeli, baru saya duduk istirahat di ruang tunggu, dan alhamdulillah saya ada. Dan banyak sekali Ustadz, itu kasihan terutama bagi para pekerja-pekerja yang yang dari syarikah. Mereka bukan 1-2 orang, jadi mereka tidak kebagian air zam-zam. Dan pihak Saudi berdalih bahwa itu bukan di luar tanggung jawab mereka gitu. Berarti bukannya dari jam berapa? Bukannya dari jam berapa untuk air zam-zam? Dari jam 9 sampai 3:30. Kalau di situ dari jam 5 ya. Tapi 3:30 udah tutup. Dan usahakan jam 3 itu udah harus sampai di bandara gitu. Gitu. Nah, terus tadi teman-teman nih kayaknya banyak yang buka di luar bandara gitu. Mungkin itu bawa dari di sana semua ya? Itu lebih baik. Seandainya itu dari luar bandara dengan kapasitas liternya sama seperti yang ditetapkan oleh Saudi Airlines, itu nggak apa-apa. Ada juga yang teman-teman, termasuk yang satu mobil sama saya, beliau langsung bawa dari Madinah dengan kotaknya sama juga, dengan mereknya sama, akhirnya beliau nggak apa-apa gitu. Pas di boarding check itu, checkpointnya itu nggak apa-apa, yang untuk penukaran tiket itu nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Untuk tanggal 16 kalau kemarin infonya kan 2 pesawat, sekarang betul 2 pesawat apa yang 1 pesawat sih?
Enggak, satu pesawat. Satu pesawat ya. Satu pesawat aja, tidak iya. Rata-rata? Yang tanggal dijadwalkan. Rata-rata tanggal situ apa? Jam 11 terus jam 3 dan itu tidak. Cuman yang satu pesawat aja jam 2.30 menit. Oke. Terus rata-rata di situ mereka dari perusahaan, dari syarikat apa dari ini? Dari perumahan, sektor perumahan apa gimana itu? Rata-rata. Iya, dominasi. Kebetulan setelah tadi saya nanya ke Pak Ilham, Pak Ilham, saya mencari data, takutnya ini mencari data gimana. Pak Ilham siapa tuh? Pak Ilham siapa tuh? Kalau boleh tahu. Pak Ilham itu dari staf KJRI yang membantu proses di sini. Oh, ada datang. Itu ada datang. Ada. Oke. Kebetulan beliau ikut pulang. Oh. Nah, mencari info juga dari Pak Ilham bahwasannya di sini itu banyak sekali hampir 50% bahkan sampai 70% itu didominasi sama syarikat. Baik itu dari bis, dari hotel maupun dari perusahaan-perusahaan yang terutama yang berdomisili di daerah Mekah gitu. Jadi untuk kebanyakan dari pegawai-pegawai syarikat itu, Ustaz. Oh, jadi baik intinya begini ya. Intinya yang pertama untuk keluar kota menuju ke bandara itu sebenarnya yang paling utama adalah audah dengan tiket. Iya. Betul. Kalau bisa ambil tanakul. Tapi kalau di zona merah kayak di Mekah nggak keluar loh. Saya bikin nggak keluar ini. Kecuali nanti mungkin sopirnya bisa. Sopirnya bisa. Kebetulan alhamdulillah nih teman-teman saya nyoba nanya mengklarifikasi sama koordinator yang dari syarikahnya, alhamdulillah nggak ada, tapi mereka didata untuk masalah audah sama tiket. Itu udah cukup bagi mereka. Termasuk saya sendiri. Di 2 kali checkpoint yang ditanyakan audah terus tiketnya. Terus untuk surat kesehatan gimana tuh untuk surat kesehatan? Katanya harus kita butuh surat kesehatan bebas COVID-19. Untuk itu sangat-sangat dibahas sekali sama teman-teman. Alhamdulillah mulai dari proses datang sampai sekarang proses boarding, pihak otoritas Saudi sendiri tidak menekankan untuk proses kartu kesehatan ini. Mereka cuma ketika datang cuma dites suhu tubuh, itu wajib. Itu wajib ketika datang. Ketika datang suhu tubuh itu wajib, dan itu otoritasnya katanya ada di Bandara Soekarno-Hatta gitu. Jadi itu otoritasnya udah otoritas masuk pemerintah Indonesia, bukan dari pemerintah Saudi. Gitu. Bentar, kalau boleh tahu sekarang di situ cuma orang Indonesia saja apa ada orang luar lagi tuh di situ kelihatan? Enggak, orang Indonesia saja. Di sekeliling saya ini boleh dilihat, boleh dicek, ini semua ya, semuanya itu ini boleh dicek. Bisa wawancara satu orang nggak di? Si samping si Mbak biar mewakili ibu perempuan nanti mungkin mau. Ini Mbak, ini kebetulan ada Mas Ajam yang dari YouTuber yang pengen ngomong nih sama Mbak, silahkan. Ya, gimana? Kita pengen tanya-tanya mewakili, mungkin bisa mewakili nanti teman-teman kita yang perempuan. Mbak, kalau boleh tahu si Mbak dengan siapa nih namanya? Saya Yanti Susanti. Boleh tanya nggak, Mbak kerja di Syarikah apa di Majikan? Saya kerja di Mekah, Saraya. Oh, Saraya. Iya, kemarin kan pernah ngobrol sama Mas. Iya. Suka nge-share video Mas itu. Oh iya, benar. Saraya berapa tuh? Iya. Saraya 5, belakang Mohato Syamel. Oke. Nah, kalau boleh tahu si Mbak kerja di Majikan? Saya PRT, ya. Proses pembelian tiketnya itu gimana kalau boleh tahu diceritakan? Belinya di agen? Nah, waktu itu sebenarnya begini, saya tuh udah daftar ke KJRI, terus daftar ke Abshar juga. Sebenarnya saya masuk ke slot yang tanggal 2 Mei. Itu waktu itu ditelepon sama Abshar. Cuman karena waktu pas sibuk-sibuknya saya ditelepon itu saya error ngejawabnya. Akhirnya katanya cancel. Saya udah sekian menit itu setengah jam gitu saya baru sadar, loh itu kan barusan Abshar nelpon gitu. Saya tanya ke Mas Jainuri, kamu dapat slot Abshar katanya, kenapa yang 2.400 real? Nah disitulah penasaran, cari informasi, Mas gimana nih, coba masuk ke grup pemulangan grup 3, gelombang 3 ya.
Nah saya masuk, nah di situ adalah nomor telepon penjual tiket. Saya hubungin hari Jumat. Saya nanya, kata saya mungkin di tatiran Jeddah Jakarta, wapi sita sabatas. Udah saya langsung katanya kirim paspor. Saya kirim paspor ya. Hari Sabtu dapat, alhamdulillah. Udah gitu kata grup katanya kirim ini ke Pak Yusuf, foto paspor, foto tiket. Nah Pak Yusuf, saya kirim ke Pak Yusuf bagian Kajariah. Dapat di situ 2 kertas. Terus dari grup ngambil 2 kertas yang kuning. Alhamdulillah lolos. Terus dari Mekah saya kan diantar majikan, kan dia alhamdulillah polisi ya. Aman, tidak berhenti, lolos. Cuman ya nggak kebagian jam-jam di bandara doang. Nggak kebagian jam-jam? Ya kan udah tutup. Kenapa? Saya tidak ingat. Nyampainya jam berapa? Nyampainya jam berapa? Katanya buka pagi sampai jam 5. Nah itu saya nggak sadar. Sedangkan di Saudi kan udah tutup jam 5. Jadi kalau kita masuk ke bandara sebelum jam 5 atau sebelum setengah 5, insya Allah dapat. Tapi kalau seperti saya jam 8 baru berangkat, harus bawa dari rumah. Saya di rumah ada, cuma sekarang bagusan di bandara ada kartonnya. Kalau boleh tahu tiketnya Mbak itu harganya berapa? Harga tiket saya 3.850 real. Beli di agent apa di langsung ke? Beli dari Jeddah di HP. Transfer ke Bank Al-Araji, Syarikah Tayyar Al-Majid. Oh, iya sama berarti dengan teman-teman kita yang sebelumnya. Iya, banyak kan teman-teman juga beli dari situ, makanya saya percaya. Oke, benar-benar sama berarti. Nah, kalau boleh tahu yang terakhir nih, yang terakhir boleh tahu si Mbak pulangnya cuti apa ini? Apa nihai? Saya cuti insya Allah. Berapa bulan? Karena ya tadinya 6 bulan. Terus kan paspor saya 36 bulan. Dikasih 4 bulan. Katanya nanti saya nyampe Indo bikin paspor di Sukabumi. Setelah jadi paspor, datanglah ke kedutaan Saudi di Jakarta. Nah, tapi kan saya di sini surat-surat udah komplit ya. Kalau bikin paspor kan ada kartu majikan segala macam. Alhamdulillah udah saya persiapkan. Dan nanti saya insya Allah minta bimbingan ke Kajari Jeddah supaya tidak ada kesalahan gitu. Insya Allah segala sesuatunya aman. Oke, siap. Makasih banyak Mbak informasinya. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa. Ditunggu tayangannya ya. Iya, siap insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Samsul berapa orang dari Madinah? Kalau boleh tahu? Kenapa? Dari Madinah berapa orang? Dari Madinah terdaftar 16 orang. 16 orang ya. Yang tadi udah saya terdaftar untuk hari ini 16 orang. Alhamdulillah. Siap. Insya Allah. Tapi untuk besok lebih dari 40. Insya Allah nanti kalau sudah nyampe di Jakarta kita tanya-tanya lagi boleh kan kalau ada waktu? Insya Allah. Biar nanti kita yang mau berangkat dari sini juga biar ada informasi apa saja yang dibutuhkan dan prosedurnya seperti apa seperti itu. Oke deh, Mas Samsul, makasih banyak informasinya. Ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman apa yang kira-kira harus dipersiapkan atau apa yang harus diketahui sebelum saya tutup? Yang pertama yang saya pesan untuk teman-teman adalah mental. Kalian nggak boleh takut, nggak boleh cemas. Apa-apa yang harus dibawa, apa-apa nggak boleh panik. Selama kalian ada dokumen terutama untuk kepulangan yaitu audo atau nihai sama paspor sama tiket itu udah alhamdulillah. Kalau yang dari KJRI juga lebih bagus, apalagi ada tanakul. Tapi selama ada paspor sama itu selama ini dari pantauan dari teman-teman 16 alhamdulillah lancar. Yang kedua, persiapkan waktu untuk lebih cepat ke bandara. Gunanya untuk apa? Untuk melihat situasi, untuk melihat kebutuhan kita ketika ingin membeli sesuatu, ketika ingin membeli apa, itu lebih prepare-nya lebih terjaga. Banyak sekali teman-teman di sini, saya juga sangat prihatin, saya kasihan. Salah satunya contoh teman saya ini karena mereka berpikiran bahwa bandara ini operasionalnya 24 jam, itu tidak. Mereka dibatasin juga ketika ada lockdown itu, mereka juga dibatasin. Gitu. Jadi untuk teman-teman, alangkah lebih bagusnya, lebih baiknya untuk lebih cepat datang ke bandara. Udah menurut saya itu aja. Terus jaga kesehatan, udah itu aja yang pasti. Oke, siap. Makasih banyak Mas Samsul atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya.
Enggak, sama-sama. Semoga perjalanannya nanti diberikan nanti kelancaran. saya kabarin lagi kalau udah di Indonesia prosesnya seperti apa, saya kabarin lagi. Siap. Oke. Semoga selamat sampai tujuan, berjumpa dengan keluarga. Amin. Doa. Amin, Kita juga doain besok kita juga mau pulang ke Indonesia. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.